Assalamualaikum anak-anak. Kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem reproduksi dengan subbab reproduksi sel ya. Sekarang kita belajar tentang materinya alat reproduksi pada pria dan wanita. Nanti akan dijelaskan lebih detail dari tulisan ibu ya. Makasih. Gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Proses pembentukan sel kelamin. Genesis artinya pembentukan, gamet artinya sel kelamin, berarti proses pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Ya, contohnya adalah sel sperma dan sel ovarium. Sel gametogenesis dibagi menjadi dua, yaitu tentang spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis, sperma artinya sperma, genesis pembentukan berarti proses pembentukan sperma di testis. Oogenesis proses pembentukan ovum di ovarium, dari kata oo artinya ovum, genesis pembentukan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah di spermatogenesis. Spermatogenesis dimulai dari spermatogonium. Spermatogonium berarti ada niumnya. Nah, nium itu artinya induk, berarti induk sperma. Induk sperma ini kromosomnya masih 2N, masih sepasang ya, atau biasa disebut sebagai diploid. Dia akan melakukan proses pembelahan selnya yaitu secara mitosis. Berarti kalau secara mitosis, kalau ibunya 2N, induknya 2N, berarti anaknya juga sama seperti kromosom induknya yaitu 2N kan. Anaknya disebut sebagai spermatosit primer. Spermatosit primer nanti akan membelah secara meiosis. Nah, meiosis berarti anaknya akan menjadi N kan, haploid, karena akan terpecah, terbelah menjadi dua, yaitu haploid dan haploid. Disebut sebagai spermatosit sekunder. Tadi yang awalnya spermatosit primer membelah meiosis menjadi dua spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder nanti akan melakukan proses meiosis kembali. Meiosis lagi, berarti ini meiosis yang kedua, ini adalah meiosis yang pertama. Meiosis yang kedua akan menghasilkan spermatid masing-masing dua-dua, berarti menghasilkan 4 spermatid yang juga sama kromosomnya akan dipertahankan terus sampai bawah dengan kromosom haploidnya. Kromosom haploid nanti spermatid ini akan dimatangkan di epididymis dan akan berkembang, matang dan tumbuh ekornya dan siap bergerak menjadi namanya disebut spermatozoa yang kromosomnya adalah semuanya N, haploid semua. Sekarang kita bedakan proses pembentukan ovum pada wanita ya, terjadi di ovarium. Peristiwanya namanya adalah oogenesis. Dimulai seperti awal, sama seperti yang sperma tadi. Nium itu artinya induk, berarti induk ovumnya. Induk ovum akan melakukan proses yang sama, yaitu pembelahannya mitosis. Mitosis dulu di awal, induknya masih 2N, berarti anaknya harus sama mitosis yaitu 2N, yaitu oosit primer. Sama ya di sini juga. Spermatosit primer berarti ini oosit primer, sama saja. Lalu dia akan membelah, pertama yaitu meiosis dulu. Meiosis membelah menjadi dua, berarti 2N-nya terpecah menjadi haploid dan haploid. Tapi pembelahannya berbeda dengan spermatosit. Kalau tadi spermatosit akan dari primer akan menghasilkan spermatosit sekunder dan spermatosit sekunder, sedangkan di oosit primer hanya akan menghasilkan satu oosit sekundernya. Satunya akan berdiferensiasi menjadi badan polar, atau nama lainnya badan polosit, atau nama lainnya boleh badan kutub satu ya. Nanti oosit sekunder ini akan mengalami meiosis lagi. Berarti ini adalah meiosis yang kedua. Meiosis yang kedua akan oosit sekundernya akan menghasilkan ootid. Ya, kalau tadi ini ada spermatid, ini ootid. Menghasilkan ootid, ini BP artinya badan polar atau badan polosit, boleh ya ibu singkat jadi BP. BP atau badan polar 2, dan badan polarnya sendiri tadi yang badan polar 1 akan menghasilkan membelah menjadi badan polar 2 dan badan polar 2, ada 2. Berarti nanti akan menghasilkan 3 badan polar 2. Ootidnya nanti akan berkembang dan akan matang menjadi satu ovum. Sedangkan badan polar 2 akan mati dan terdegradasi. Terdegradasi artinya dia akan hancur perlahan-lahan karena nanti badan polositnya akan menjadi cadangan makanan supaya ootidnya ini akan menjadi ovum yang sempurna dan matang, seperti itu.
Berarti bisa kita lihat sekarang perbedaannya adalah, lihat, kalau pada spermatogenesis akan menghasilkan 4 anak yang semuanya itu normal dan fungsional, artinya hidup semua. Sedangkan pada oogenesis akan menghasilkan hanya ada 1 anak ovumnya saja, sedangkan 3 anaknya mati terdegradasi, seperti itu. Kalau misalkan kita bikin dekingnya, kita bisa bikin dekingnya di sini adalah sit tid jadi. Apa itu sit tid jadi? Sit tid jadi berarti diawali dengan spermatogonium, oogonium ya. Terus sitnya yang kedua adalah sit spermatosit primer. Sit yang ketiga adalah spermatosit sekunder, spermatosit, dan ini adalah oosit sekunder. Tidnya adalah spermatid, sedangkan di sini di oogenesis ada ootid. Dan jadilah spermatozoa, jadilah ovum. Jadi dekingnya adalah sit tid jadi. Oke ya. Sekarang kita masuk ke tabel perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis. Pembeda yang pertama adalah jumlah sel anak yang terbentuk. Tadi sel anak yang terbentuk pada spermatogonium ada 1, 2, 3, 4. Dari 1 spermatogonium atau 1 induk sperma menghasilkan 4 spermatozoa. Sedangkan dalam 1 induk oogonium atau 1 induk ovum hanya akan menghasilkan 1 anak ovum yang fungsional. Tapi tetap anaknya ada 4. Ya, anaknya ada 4, tapi 3-nya mati, 1-nya hidup. Kalau misalkan ditanya berapa sel anak yang terbentuk, maka tetap oogenesis akan menghasilkan 4 sel anak dan spermatogenesis juga 4 sel anak. Dibedakannya yang kedua, jumlah sel anak yang fungsional atau yang hidup pada oogenesis hanya ada 1 yang hidup, sedangkan spermatogenesis ada 4-4-nya semua hidup. Ya, nama sel yang terbentuk untuk oogenesis berarti yang akhir dibentuk adalah sel ovum. Untuk spermatogenesis dibentuk sel akhirnya bernama sel sperma, spermatozoa atau sperma saja boleh. Oogenesis tempat terjadinya berarti di ovarium, tempat pembentukan ovum. Kalau spermatogenesis pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Sifat sel anak yang terbentuk berarti sifat kromosomnya yang dimaksud. Sifat kromosom terakhir berarti tadi karena sudah mengalami proses meiosis, artinya sudah pemisahan haploidnya, diploidnya, berarti semuanya adalah NN ya. Lihat di sini sudah ada mitosis 2N menjadi 2N, meiosis semua sampai bawah meiosis, berarti sudah menjadi kromosomnya semua adalah haploid semua. Sama seperti di spermatogonium juga, awalnya 2N, induk spermanya, mitosis masih tetap di 2N, meiosis memisah, meiosis 1 menjadi N, meiosis 2 tetap menjadi N, semuanya di haploid ya. Berarti semua sifat yang terbentuk pada sel anak semuanya adalah haploid. Sekarang kita masuk ke alat reproduksi pada manusia. Reproduksi manusia terbagi menjadi pria dan wanita. Sekarang kita bahas tentang yang pria dulu. Alat reproduksi pada pria, kalau ibu kasih dekingnya yaitu Tante Epi paling demen penis sekolah di kelas ber-AC. Tante nomor 1 adalah tantenya adalah testis. T-nya testis, 2 Epi-nya adalah epididymis. Fa-nya itu adalah vas, D ya, langsung paling demen berarti vas deferens, gabung ya. Yang keempat P itu adalah penis, peninya adalah penis. 5-nya skro adalah skrotum, kurang S, skrotum ya, nanti Bu bahas itu apa aja. Yang keenamnya adalah di kelas ber-AC, di kelasnya adalah kelenjar. Kelenjar AC-nya adalah aksesoris. Kelenjar aksesoris itu ada 3 pada pria. Ada yang disebut sebagai kelenjar prostat, kelenjar vesikula seminalis, dan yang terakhir adalah kelenjar Cooper. Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita akan bahas apa saja bagian-bagian pada alat reproduksi pada pria.
Ibu sengaja print ya, karena kalian tahu sendiri waktu kelas 8 gambar Ibu sangat jelek ya. Jadi lebih bagus kalau Ibu print ya. Tapi kalian kalau bisa gambar ya. Oke. Nomor 1 bagian ini adalah gambar vesicula seminalis ya. Kelenjar apa tadi? Kelenjar aksesoris ya. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu yang ini nih. Tuh, vesicula seminalis. Ini yang besar, ini nih yang besar ini. Ini adalah kelenjar atau kantung kemih sebenarnya. Kantung kemih atau tempat menyimpan air urin kita. Nah, dia menempel di kelenjar kemihnya vesicula seminalis ya. Lalu nomor 2 yang ini. Yang ini adalah kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat. Yang ketiga yang di bawahnya prostat yang kecil di sini masih nempel di saluran, ini saluran kencing ya, masih saluran kencing ya. Nempel di saluran kencing ini dari tadi apa? Kantung kemih, saluran kencing nempel, yang nempel ini di kantung kemihnya vesicula seminalis. Lalu yang kecil yang besar ini nih, ini nih yang nempel di sini yang besar ini namanya kelenjar prostat. Ada yang kecil di bawah lagi di bawah kelenjar prostat. Ini adalah disebutnya kelenjar Cowper. Oke. Nah, ketiga ini semuanya ini akan menghasilkan yang disebut sebagai cairan semen. Cairan semen. Oke, apa sih cairan semen? Cairan semen adalah cairan yang bersifat basa. Yang gunanya adalah untuk menutrisi yang memberikan makanan pada sperma. Jadi sperma itu semuanya dikasih makan sama cairan semen yang berasal dari vesicula seminalis, prostat dan Cowper ini ya. Dan untuk melindungi dari pada saat dia masuk ke saluran wanitanya yang bersifat asam karena dia harus jadi basa ya. Kita lanjut. Nanti di sini kan ini masuk ke saluran kencing ya laki-laki ya. Ini namanya kan ini namanya uretra. Nah, uretra yang keluar dari kantung kemih ini kantung kemih tadi Ibu bilang ini uretra. Tadi di sini adalah kelenjar prostat, terus kelenjar Cowper. Nah, keluar ke sini. Nah, ini tetap masih uretra nih. Uretra masuk ke dalam penis ya. Nah, saluran dalam penis itu namanya saluran uretra. Berarti yang di luar ini berarti namanya penis, alat reproduksi kalian yang terlihat dari luar ya. Oke, bagian dalamnya kita lihat ya. Bagian dalam ini testis nih. Ini adalah testis. Nih testis. Testis ini dilapisi oleh yang namanya selaput skrotum. Apa fungsinya skrotum? Skrotumnya ini adalah skrotum ini fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar tetap stabil. Artinya, misal dalam keadaan dingin, skrotum ini akan mengkerut gitu. Jadi akan melindungi si testisnya dari kedinginan. Dan kalau misalnya dalam keadaan panas, skrotumnya akan meregang. Jadinya akan memberikan ruang buat si testis untuk lebih bisa bernafas seperti itu. Kalau misalkan Ibu gambarkan bagian dalamnya ya, bagian dalam yang ini testis bagian dalam ternyata gambarnya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat di buku yang lebih bagus ya gambarnya. Di ini testis, ini satu kan kalian punya 2 testis nih, atau biasa disebut buah zakar. Ibu gambarkan salah satunya saja. Ini testis, di dalam testis ini ada 5 pulau dalamnya nih. Nah, apa sih pulaunya ini? Ini adalah disebutnya tubulus seminiferus. Nah, satu testis sebenarnya kan dikatakan bahwa penghasil sperma adalah testis. Sebenarnya yang menghasilkan sperma adalah tubulus ini, tubulus seminiferus yang ada 5 ini ternyata. Jadi karena tubulus seminiferus ini berada di dalam testis, bisa dikatakan bahwa testis menghasilkan sperma. Tapi lebih tepatnya yang menghasilkan spermanya itu sendiri adalah tubulus seminiferusnya yang ini. Setelah nanti sperma keluar dari tubulus seminiferus ini, maka nanti ini akan dimatangkan. Ini adalah epididymis. Apa itu epididymis? Setelah keluar dari tadi
tubulus seminiferus dimatangkan di epididymis. Tadi kalian ingat di proses pembentukan spermatogenesis ada spermatid, ada spermatozoa kan. Nah, spermatid artinya sperma yang belum berekor. Di mana dimatangkannya? Di sini ditumbuhkan ekornya. Jadi adalah untuk tempat penyimpanan dan pematangan sperma ya. Jadi di sini dimatangkan, setelah dia sudah berekor maka spermanya keluarlah. Lanjutlah perjalanannya menuju ini salurannya, yaitu saluran vas deferens. Ini saluran vas deferens ya. Setelah keluar dari epididymis, kita cek lagi ke sini. Tadi ibu gambarkan ini adalah gambar testis ya. Di dalam ini kan testis ini ada saluran selaput luarnya namanya skrotum. Tadi ini adalah satu testisnya. Nah, di dalam testis tadi ini adalah tubulus seminiferusnya ya. Oke, keluar. Nah, yang nempel ini, nah yang ini nih, yang di sini ini namanya tadi adalah epididymis, tempat pematangan dan mengumpulkan sperma sehingga sperma siap bergerak karena sudah berekor tadi ya. Lalu keluarlah ini lewat saluran. Nah, saluran ini nih, saluran apa tadi? Vas deferens. Tuh, vas deferens terus ke atas. Vas deferens. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Perjalanan dimulai dari si sperma dibentuk di tubulus seminiferus ini, dibentuk di dalam testis, dibentuk sperma. Yang keluar bentuknya adalah tadi prosesnya adalah spermatogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootid dan spermatid ya, dan spermatozoa. Nah, spermatidnya yang keluar dari tubulus seminiferus ini bentuknya adalah spermatid, keluar lalu disimpan dan dimatangkan di sini, dimatangkan di epididymis. Bentuknya sudah dewasa. Kalau bentuk sudah dewasa berarti sudah berekor. Kalau sudah berekor, dia berjalan lagi keluar lewat saluran vas deferensnya, keluar spermatozoanya melalui jalur belakang ini salurannya ya. Nah, sampai di sini ini adalah tadi kantung kemih ya, tempat penampungan urin. Lalu keluarlah ke sini, masuk diberikan cairan basah oleh vesicula seminalis, masuk lagi ke sini ke kelenjar prostat, diberikan cairan oleh kelenjar prostat, masuk lagi berlanjut ke saluran lanjutnya, yaitu dimasukkan lagi cairan basahnya atau cairan penutrisinya oleh kelenjar Cowper. Dikasih makan, keluar. Ini masih di jalur uretra, keluar ke sini uretra, masuk ke dalam penis ya. Nah, di uretra. Nah, ini tetap uretra. Dari sini semua ini adalah uretra, yang keluar dari kantung kemih adalah semua uretra. Ini penisnya keluar. Selesai. Sekarang kita berlanjut ke alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi wanita, kalian lihat kan gambarnya Ibu tidak bagus ya. Jadi, tapi yang Ibu pengen adalah konsep kaliannya dapet aja. Kalian kan bisa lihat lebih bagus lagi gambarnya pasti di buku ya. Oke, konsepnya ini kalau misalnya dibayangkan seperti belalai gajah ya, kuping gajah, belalai gajahnya, nggak masalah ya, bisa dibandingkan supaya kalian bisa mengingat atau lebih mudah menghafal biologi. Jadi tidak resmi menghafal, terus jadi lebih ke analogi, membayangkan gitu ya. Tapi membayangannya nggak boleh berlebihan ya, nggak boleh nyasar-nyasar kemana-mana ya. Oke, sekarang kita mulai. Di pusat awalnya yaitu adalah ovarium. Wanita punya dua ovarium kanan dan kiri. Ovarium ini namanya ovarium. Ovarium ini fungsinya nanti akan menghasilkan ovum. Proses penghasilan ovum atau keluarnya ovum dari ovarium disebutnya ovulasi. Keluar dari ovarium. Ovum yang keluar dari ovarium di sini keluar namanya adalah ovulasi. Ovulasi keluar lalu ditangkap oleh, ini ada jari-jari nih, di jari-jari ini namanya jari-jari fimbria. Itu tulisannya fimbriae tapi dibacanya fimbriae ya. Ditangkap oleh jari-jari fimbriae. Nah, di sini sekarang ovum berada. Ovum sekarang berada di sini. Ovum kan tidak berekor, tidak seperti sperma. Jadi bagaimana dia berjalan menuju ke rahim? Berjalannya di sini ada yang namanya, ini adalah saluran telur. Ini namanya saluran telur.
bahasa Indonesianya. Nama lainnya atau nama latinnya adalah oviduct, atau boleh juga tuba fallopi. Namanya agak banyak ya. Tuba fallopi, oviduct atau saluran telur. Di dalam saluran telur ini ada yang namanya silia atau rambut-rambut halus. Kalau kalian pernah dulu belajar dengan ibu kelas 8 tentang silia-silia yang ada di trakea yang membuang gas-gas atau udara-udara yang membawa virus, bakteri dan kotoran, maka disapu keluar menjadi bersin. Nah, seperti itu sama prosesnya. Silia-silia ini adalah silia halus atau rambut-rambut halus ya. Rambut halus ini fungsinya adalah untuk mendorong si ovum yang keluar tadi sudah dari ovarium ditangkap oleh fimbria. Jadi fimbria adalah tugasnya untuk menangkap ovum yang keluar ya. Nanti didorong, disapu oleh si silia-silia ini menuju ke ujung tuba fallopi di sini nanti ovumnya. Ovum di tuba fallopi ini dia akan menunggu sampai spermanya datang. Kalau spermanya masuk, datang, ditungguin di sini. Tapi kalau tidak datang, ya berarti dia akan ngegelinding sampai menuju ke sini nih. Nah, gelinding ke sini. Ini namanya, yang ini namanya dinding rahim nih. Dari mulai ini semua ini adalah dinding rahim ya. Ini dinding rahim atau bahasa latinnya adalah endometrium. Dinding rahim ini. Nah, pada saat si ovum ini tidak dibuahi karena memang belum ada sperma yang masuk, maka ovum ini lama-lama akan mati dan hancur. Maka terjadilah peluruhan atau pengelupasan dari dinding rahim ini. Ini rahim ya, rahim atau nama latinnya adalah uterus. Rahim atau nama latinnya uterus. Maka dinding rahim ini akan mengelupas. Kenapa harus mengelupas? Karena untuk membuang sel telur yang sudah mati atau ovum yang sudah mati ini harus dibuang keluar. Cara membuangnya karena dia begitu lekat kuat menempel di endometrium atau dinding rahimnya, maka harus dibuang semuanya, diluruhkan, dihancurkan, dikletek lah kalau bahasa kitanya. Diluruhkan, maka kebuang semuanya lewat jalur ini namanya cervix nih. Yang ini namanya cervix atau disebut juga leher rahim. Nah, ini adalah vagina, saluran keluarnya ya. Nanti keluar lewat sini. Nah, ini berlangsung selama 7 hari atau seminggu. Nah, disebut sebagai proses menstruasi biasanya. Jadi menstruasi itu adalah peluruhan dinding rahim yang ini meluruh dinding rahimnya karena ovum yang telah mati karena tidak dibuahin. Untuk membuang si ovum ini maka diluruhkan, namanya proses menstruasi. Dan kebersihan seluruhnya sampai ngeletek, sampai benar-benar bersih semua dari pengelupasan dinding rahim ini biasanya sampai 7 hari lamanya. Dikeluarkan melalui saluran vagina. Sekarang kita masuk ke perkembangan embrio. Kalau misalkan di sini ada yang masuk spermanya, maka terjadi proses fertilisasi. Di mana tadi nunggunya? Di sini kan, di ujung tuba fallopi. Di sini ditunggu nih. Si ovumnya akan menunggu sperma di sini di ujung tuba fallopi. Spermanya masuk, maka akan bertemu dengan si ovum ini, maka terjadi proses pembuahannya adalah di sini, di tuba fallopi sebagai tempat pembuahan atau fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi atau pembuahan, apa jadinya? Proses bertemunya sel sperma dan ovum ya. Oke, setelah dia bertemu di sini sperma sama ovum, fertilisasi di saluran telur atau oviduct atau tuba fallopi, maka dia akan menggelinding ke sini. Nanti dia akan terjadi proses perkembangan embrio. Nah, perkembangan embrionya apa di sini nanti di rahim? Kita bahas perkembangan embrio. Dekinya adalah Zidan makan bakso gratis. Kita ambil huruf depannya ya. Z yang pertama adalah zigot. Huruf yang kedua adalah M adalah huruf morula. Tadi kalau zigot adalah sel kecil yang hasil gabungan antara sperma dan ovum. Morulanya itu adalah proses pembelahan sel, jadi menghasilkan banyak sel-sel di sini morula. Yang ketiganya B adalah blastula.
blastula ini adalah terjadinya pembentukan rongga di tengah. Jadi rongga di tengahnya kosong seperti onde-onde gitu ya. Pembelahan sel yang banyak di luar tapi di tengahnya kosong. Yang keempat adalah G. Di sini G adalah gastrula. Gastrula di sini terbentuk tiga lapisan embrional atau 3 lapisan embrio ya. 3 lapisan embrio terbentuk di sini. Untuk apa 3 lapisan embrionya yang terakhir? O adalah organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ. Semua dibentuk organ, mulai dari mata, hidung, telinga, mulut, kaki, tangan, organ dalam, semua jantung, semua dibentuk pada proses terakhir atau pembentukan organ. Jadi nanti di sini terjadi prosesnya perkembangan embrio dari zigot, ngegelinding ke sini zigot, ke dinding rahim, terjadi proses pembentukan morula, blastula, gastrula sampai pembentukan organ-organ semua di sini sampai 9 bulan lamanya. Baru keluarlah kalau sudah 9 bulan lewat jalur vagina seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang sistem hormon ya, hormon pada siklus menstruasi pada wanita. Dimulai dari kelenjar hipofisis yang ada di otak kita. Kelenjar hipofisis ini akan menghasilkan hormon. Hormon di otak menghasilkan hormon. Ada ya di otak ya, menghasilkan hormon namanya hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Berarti hormon yang akan menstimulate, artinya menstimulating atau merangsang pembentukan folikel. Apa itu folikel? Folikel adalah cangkang atau wadah dari ovum. Dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Nanti FSH itu turun dari otak lewat darah, bersama dengan darah sampai dia di ovarium atau di organ kelamin wanita di ovarium. Maka dia akan bekerja di ovarium untuk apa? Untuk mematangkan ovumnya. Caranya adalah ini yang kecil adalah disebutnya folikel primer. Folikel primer berarti ovum yang masih sangat kecil sekali. Lalu berkembang nih menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder menjadi yang lebih matang lagi, lebih besar, namanya folikel de Graaff. Oke, siapa sih yang mematangkan tadi? Adalah FSH. Jadi FSH tadi adalah follicle stimulating hormone, hormon yang merangsang perkembangan folikel. Jadi semua dimatangkan dari folikel primer, folikel sekunder sampai folikel yang paling matang ada folikel de Graaff dimatangkan oleh FSH. Setelah matang, folikel de Graaff ini akan menghasilkan hormon namanya hormon estrogen. Hormon estrogen ini matang, dia akan menyuruh hipofisis, "Hei hipofisis, udah matang nih folikelnya." Oke, siap. Maka hipofisis nanti akan menurunkan hormon namanya LH. LH adalah lutein hormon untuk ovulasi. Maka keluarlah ovum dari ovarium atau tadi namanya peristiwa ovulasi. Jadi ovulasi, keluarnya ovum dari tadi ovarium yang pernah Ibu jelaskan tadi kan. Ovum keluar dari ovarium, ini adalah ovum ya. Ovum yang keluar dari ovarium namanya proses ovulasi. Nah, itu siapa yang merangsang? LH yang tadi keluar dari kelenjar hipofisis. Ibu ulang, proses perkembangan ovum dari folikel primer, folikel sekunder menjadi yang lebih matang lagi, folikel de Graaff lebih besar, dimatangkan oleh hormon FSH yang dikeluarkan dari kelenjar hipofisis di otak yang ikut bersama darah. Turun sampai di ovarium, FSH-nya bekerja mematangkan ovum ini dari folikel primer, sekunder ke de Graaff. Sampai matang, folikel de Graaff-nya akan mengeluarkan hormon estrogen dan menyuruh estrogen untuk mengeluarkan LH. LH-nya turun, maka terjadi proses ovulasi. Berarti proses ovulasi dipengaruhi oleh hormon LH. Setelah ovum keluar, tadi kan sudah coba kalian bayangkan, tadi ovum keluar berarti nanti ovum ini akan menuju fimbria, ditangkap oleh fimbria berarti nanti akan menuju ke oviduk ya kan, oviduk atau tuba Fallopi.
oviduk atau tuba Fallopi, nanti menuju ke nunggu sampai proses fertilisasi baru menuju ke uterus atau rahim, betul ya. Nah, sedangkan apa yang terjadi dengan cangkang atau folikel ini? Cangkang atau folikel yang sudah ovumnya keluar berarti dia akan kosong, tidak punya isinya, mengkerut. Nah, si cangkang yang mengkerut ini punya nama, namanya adalah corpus luteum. Corpus luteum ini dia akan menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron dalam kadar yang sangat tinggi, kadarnya banyak banget. Jadi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dalam kadar yang sangat banyak. Apa fungsinya? Estrogennya sendiri adalah untuk menebalkan dinding rahim atau tadi endometrium. Kalau sudah tebal berarti tadi pada saat ovum jalan ditangkap oleh fimbria, jalan ke oviduct, sudah dikawin oleh sperma, sudah terjadi proses pembuahan, perkawinan, maka nanti dinding rahimnya harus tebal karena harus siap untuk melekatkan atau menempelkan dari si zigot tadi kan. Siapa yang menebalkan? Estrogen yang menebalkan dinding rahimnya agar dia kuat, si rahimnya kuat, tidak terjadi proses keguguran. Dan apa fungsi progesteron? Progesteron adalah membantu estrogen untuk menguatkan janin. Jadi janinnya tetap menempel kuat di situ. Jadi saling mendukung ya, estrogen menebalkan dinding rahimnya, sedangkan progesteronnya untuk mempertahankan si janin atau zigot tadi supaya tetap menempel di dinding rahimnya. Kalau terjadi proses kehamilan berhenti tahapannya sampai di sini. Kalau terjadi proses hamil berarti berhenti tahapannya sampai di sini saja. Berarti pada saat hamil corpus luteum tidak akan bergerak atau tidak akan berkembang menjadi apapun. Tapi kalau tadi tidak ada sperma yang masuk, ovumnya tidak dibuahin, berarti tadi ovumnya akan mati dan terjadi proses peluruhan dinding rahim, betul kan? Nah, maka di sini si corpus luteum ini akan berkembang lagi menjadi lebih tua karena tadi sudah tidak ada isinya, makin tua, makin mengkerut, maka ini makin mengkerut dan mengecil lagi, disebutnya adalah corpus albicans. Corpus albicans ini adalah corpus luteum yang sudah menua, artinya lebih mengkerut lagi, tapi dia juga akan menghasilkan, kalau tadi corpus luteum menghasilkan estrogen dan progesteron dan kadar yang tinggi, kadarnya banyak, maka yang ini corpus albicans makin sedikit kadar estrogennya, tetap bisa menghasilkan estrogen dan progesteron, tapi kadarnya sangat sedikit, turun drastis. Kejadian turun drastis ini yang mengakibatkan tadi peluruhan dinding rahim kan, maka peluruhan dinding rahim diakibatkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Menstruasi. Berarti apa itu menstruasi? Peluruhan dinding rahim karena ovum tidak dibuahi. Gara-gara apa? Gara-gara estrogen dan progesteronnya turun. Kalau estrogen dan progesteron turun, tadi fungsi estrogen adalah untuk menebalkan dinding rahim. Berarti kalau misalnya estrogennya sudah tidak ada alias menurun, maka dia tidak mampu menebalkan dinding rahim lagi. Berarti dinding rahim akan menipis dan lama-lama akan meluruh. Kalau meluruh hancur berarti namanya proses menstruasi. Kalau misalkan estrogen dan progesteron sudah menurun, maka akan feedback positif lagi ke kelenjar hipofisis yang di otak, akan menyuruh hipofisis di otak untuk menurunkan FSH kembali. FSH akan turun lagi bersama darah, lanjut di ovarium, maka akan mengembangkan atau untuk folikel primer, sekunder, dan folikel digrafis akan dikembangkan lagi, akan dimunculkan kembali gitu. Jadi pembentukan ovum akan dimulai dari awal lagi. Seperti itu siklusnya selama 28 hari. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan kalian melihat gambar seperti ini di buku atau di soal, kalian tidak paham ini gambar apa? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Lihat di sini. Ini ada hari pertama sampai hari kelima. Di sini ada folikel yang tadi Ibu bilang, ada folikel primer, ada folikel sekunder. Ini folikel digrafis yang sudah matang ya. Folikel digrafis nih. Folikel digrafis. Tadi ini folikel sekundernya.
sekunder, berarti ini folikel primer ya. Tadi dimatangkan oleh siapa? Oleh FSH. Nah, FSH-nya kan berarti kan makin naik ya kan, makin naik, dimatangkan. Lalu nanti keluar nih folikelnya, ovumnya keluar. Tadi prosesnya apa namanya? Ovulasi. Ovulasi berarti keluarnya ovum. Lihat, ovum keluar dari ovarium. Siapa yang akan naik di sini adalah hormon apa tadi? Berarti di sini yang bekerja adalah hormon FSH. Berarti yang di sini yang bekerja adalah hormon LH ya untuk ovulasi. Setelah ovulasi keluar, maka lihat di sini ada sudah mengkerut karena sudah tidak punya isi, tidak punya ovum. Nah, mengkerut namanya korpus luteum. Yang mengecil mengkerut namanya korpus albicans. Nah, begitu ya korpus albicans. Lihat kalau di sini ini adalah gambar dinding rahim kita ternyata. Dinding rahim pada manusia, pada wanita lebih tepatnya ya. Lihat di sini. Pada saat folikel primer, folikel sekunder, ini dinding rahimnya masih akan menaik terus makin tebal. Kenapa makin tebal? Ingat folikel degraf tadi sudah menghasilkan estrogen. Folikel degraf menghasilkan estrogen, makin tebal, makin tebal, makin tebal, karena akan ada zigot untuk siap nempel kan, karena sudah tadi ketemu sperma. Kalau makin lebar, nah nanti kalau misalkan korpus luteum makin tinggi kan, tinggi karena korpus luteum tadi akan menghasilkan estrogen dan progesteron dalam keadaan yang sangat tinggi banget kan, makanya di sini puncaknya paling tinggi nih. Berarti ini dindingnya paling tebal di sini. Ini kan tipis, lama-lama dindingnya menebal. Nah, puncaknya terjadi pada korpus luteum karena semakin banyak estrogen dan progesteronnya. Tapi karena tadi di sini dia tidak dibuahin, maka si korpus luteum akan berkembang menjadi korpus albicans. Maka nanti akan turun kan estrogen dan progesteronnya. Kalau akan turun berarti si dinding rahimnya juga akan meluruh turun. Namanya proses menstruasi di sini. Seperti itu ya. Nah, tadi kalian sudah melihat catatan ibu tentang alat reproduksi baik pada pria maupun wanita. Sekarang kalian silahkan mencatat di buku tulis kalian apa yang sudah tadi ibu tulis dengan rapi, dan silahkan upload di classroom ya seperti biasa. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian yang kurang paham, boleh silahkan japri ke ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.